Kita kembali bertemu dalam channel YouTube Jemaat Kerambe. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, semoga sehat. Mari segenap jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah malam pada malam hari ini. Dengarkanlah persembahan pujian untuk mengantar kita memuji memuliakan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat.
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah segenap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Gembala yang tekun mencari domba yang tersesat. Ibu bapa segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam realitas persekutuan kerap dijumpai ada saja anggota yang lalai, abai, dan menampakkan cara berpikir atau bertindak yang salah. Pertanyaan pentingnya kemudian ialah, apa yang harus dilakukan mereka? Apakah kita harus memperdulikannya ataukah kita membiarkannya? Pembacaan kita pada malam hari ini mengungkapkan bagaimana Yesus mengkritik sikap arogan para pemimpin dan ahli-ahli Taurat yang menganggap orang-orang berdosa, khusus pemungut cukai, tidak pantas untuk bergaul dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang berdosa itu wajib hukumnya untuk dijauhi karena dianggap najis oleh karena pekerjaan, oleh karena hal-hal yang lain. Ibu bapak saudara-saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan kepada pemuka agama ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa jika kita mempunyai 100 domba atau gembalaan kita dan satu tersesat, bukankah kita akan meninggalkan 99 dan mencari yang tersesat itu? Demikian juga ibu bapak saudara-saudara, jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan pertobatan, wajib hukumnya bagi kita untuk mencari dan menemukan dan mengembalikannya ke habitatnya atau ke kandangnya atau ke tempatnya. Tuhan Yesus berkata, malaikat-malaikat di sorga akan bertepuk tangan oleh karena pertobatan satu orang. Dan 99 orang yang sudah baik hidupnya dan sudah bertobat tidak membutuhkan lagi pertobatan. Inilah gembala yang sebenarnya, inilah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang telah bertobat. Kita dituntut untuk membawa misi di tengah-tengah dunia ini. Ada cucu kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita, atau orang-orang yang ada bersama dengan kita. Mungkin pada malam hari ini belum bertobat. Mungkin pada malam hari ini masih hidup di dalam berbagai-bagai hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk mencari dan mengembalikannya supaya dia bertobat. Mari segenap jemaat kita melakukan itu sebagai wujud panggilan kita sebagai saudara bersaudara, sebagai wujud panggilan kita untuk mengembalikan dan mencari domba-domba yang tersesat. Tuhan memberkati kita. Amin. Pujian ini akan mengantar kita untuk memasuki doa kita pada malam hari ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri diri.
tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Segenap jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu pada malam ini ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu senantiasa boleh kami alami dalam sepanjang kehidupan secara khusus hari ini yang Tuhan boleh kenan untuk kami boleh nikmati, dan kami boleh melakukan aktivitas kami dalam berbagai-bagai wujud ya Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman, bahwa tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi gembala yang baik, mencari yang terhilang, bahkan kami boleh menjadi teladan supaya mereka bertobat dan boleh juga menjadi waris kerajaan sorga. Malam ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang Tuhan anugerahkan. Bahkan persekutuan kami bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, Tuhan anugerahkan dan kami boleh bersyukur pada malam hari ini. Kami juga menyampaikan permohonan kami berdoa ya Tuhan untuk Masola yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa topang, tuntun, berkati makanan, minuman, dan obat-obat, sehingga boleh menguatkan dan juga boleh menyembuhkan. Demikian juga dengan Mama Alan dalam masa pemulihan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan, tuntunan Tuhan mereka boleh alami, sehingga boleh kembali dikuatkan dan boleh sehat dan mengangkat tugas pelayanan ya Tuhan. Malam ini juga kami berdoa untuk segenap majelis gereja, jemaat Kerambe, pengurus OIG, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan berkati topang, sehingga pendeta, penatua, dan diaken dan pengurus OIG boleh mengangkat tugas pelayanan dan boleh menjadi berkat dan boleh menyaksikan kasih dan anugerah yang Tuhan boleh nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menjaga dan menopang kami pada malam hari ini, dan kami boleh menikmati dalam tidur kami, dan Tuhan akan membangunkan kami esok untuk menyongsong dan melakukan segala aktivitas kami, dan juga akan memberikan kami hikmat, sehingga dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari paparan virus corona. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan peliharakan dan tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu. Juga malam ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menghiburkan, menguatkan saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan cintai oleh karena kematian, juga karena akibat daripada virus corona ini. Demikian juga yang sementara dalam isolasi, baik isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, di tempat-tempat penampungan, bahkan juga yang sementara dirawat di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan, tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami dalam sepanjang hari dan malam ini ya Tuhan. Dan kami akan beristirahat, kiranya Tuhan akan menopang, menuntun kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan, inilah kerinduan-kerinduan kami. Semua yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam, Tuhan memberkati kita, Tuhan menopang kita, Tuhan akan memberikan kita mimpi-mimpi yang indah. Haleluya. Amin.